Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Awi Family. Biasanya itu kan yang ngomong-ngomong, yang membuka adalah suami saya tercinta yang luar biasa di sebelah saya. Tapi karena ini adalah konten milik bersama, jadi sesekali Bunda muncul. Kapan-kapan nanti Ade Ai muncul. Kapan-kapan Mas Aryo muncul. Kapan-kapan Mas Aryo muncul. Nah, kenalin, kita ini kebetulan dokter ya. Saya dokter, suami saya juga dokter. Nah, kita mau sharing-sharing nih. Mau Boleh sharing nggak apa? Pernah nggak, maksudnya kan pasti kan banyak nih kayak teman-teman tuh nanya, wah suaminya dokter juga, wah pasti duitnya banyak. Apakah betul? Enggak juga. cerita maksudnya itu tuh tergantung dari kerja keras teman-teman juga, seperti itu. Terus karena kebetulan alhamdulillah ayah itu adalah seorang ASN, jadi ya alhamdulillah disyukuri, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, kalau misalnya dua-duanya dokter itu apakah sering nggak di rumah, sering banget keluar rumah kerja terus? Jawabannya adalah iya. Nanti bisa anak-anak bisa testimoni. Iya, Dek ya. Bisa dijelasin nggak, Mas. Pak? Itu Ya. Pak gimana, Pak? Ya, berarti ada dua pertanyaan nih. Ya kan? Tadi satu, apakah kalau dokter itu banyak uangnya apa tidak? Iya. Yang kedua, apakah kalau dokter itu sering di luar, jarang di rumah, iya apa tidak? Bang Kan Toyib, gitu. maksudnya Bang Toyib. Nanti kita kapan-kapan bikin cover lagu. Oke, gimana? Ya, jadi kalau seandainya apakah dokter itu pasti punya uang banyak? Jawabannya belum tentu. Karena apa? Tergantung ya, Tergantung, Say. ya. Kebetulan istri saya di puskesmas, saya di ASN, yaitu di Badan Narkotika Nasional. Ya, kita sebagai ASN, ya gajinya gaji ASN. Ya alhamdulillah Alhamdulillah cukup, artinya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, cukup untuk apa ya, kebutuhan pokok lah ya. Karena cukup, karena ya kita semua tahu kan gaji ASN kan lumayan sekarang. Nah, kalau ingin tambahan, kita memang harus usaha. Nah, usahanya apa? Praktek. Nah, praktek ini praktek mandiri itu merupakan salah satu sumber sumber pendapatan yang bisa tiap hari kita dapatkan, tapi untuk nominalnya tergantung dari laris atau tidaknya. Nah, kalau berbicara masalah dokter, sebenarnya dokter itu lebih banyak ke sosialnya, bukannya begitu ya, Bu ya? Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah lebih banyak ke sosialnya. Artinya itu untuk masalah jasa dan sebagainya ya kita nggak terlalu ada patokan yang terlalu mahal. Apa namanya? Ya, yang penting bisa membantu masyarakat, yang penting masyarakat itu terlayani dengan baik, mereka puas, mereka nyaman, sehingga pasien-pasien yang dalam kondisi sakit datang kepada kita obati dan tidak membebankan si pasien. Itu yang perlu harus kita garis bawahi. Karena apa? Pasien yang datang ke kita ini dalam kondisi dia itu sakit, susah, sehingga dengan apa ya, dengan tidak terlalu mahal, dengan obat-obatan pun juga tidak terlalu yang mahal, karena ada generik ya, Bu ya, ada generik ya kan, dan juga emang kita manggilnya Bapak Ibu? Hah? Emang kita manggilnya Bapak Ibu? Bunda sama ya. Apa? Ya. Jadi intinya kita sebagai dokter adalah, pertama adalah harus bisa membantu orang, sosial dulu, nanti dengan sosial itu insya Allah rezeki akan datang itu. Dan yang kedua, apakah dokter itu selalu sibuk, jarang di rumah? Memang iya, kita akui. Kenapa? Pagi kita bekerja sebagai ASN, sore kita harus praktek, bisa sampai jam 9, bisa sampai jam 10. Begitu. Ya, Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai Sabtu. Nah, sementara anak-anak kan memang kita ketemunya dengan anak-anak tuh malam, rata-rata malam, yaitu jam 9 ke atas atau jam 10 ke atas. Kalau ayah iya ketemu anak-anak malam. Kalau saya iya. masih bisa nganterin, masih bisa, maksudnya di sela-sela praktek masih disempatkan sama Bunda, ya kan? Cantik? Ya. Oke. Apalagi mau ditanyakan?
sebenarnya kalau misalnya pasangannya itu sama-sama dokter itu apa yang membuat kita akhirnya bersama klik gitu? Ya karena dulu kita sebelum menikah pun kenalnya saat saya sudah jadi dokter. Ya saat saya sudah jadi dokter, Anda masih mahasiswa. Belum. Dokter muda ya. Dokter muda, Anda masih mahasiswa. Jadi memang dunianya itu dunia medis. Kita sering ketemu, akhirnya ya obrolannya pun nyambung. Jadi nyambung. Ya rata-rata kebanyakan dokter ya ketemu dokter kan gitu. Karena mungkin gini loh, kalau misalnya dokter itu kan rata-rata memang sibuk ya Pak ya. Jadi mungkin yang bisa memahami adalah sesama dokter itu sendiri. Jadi kita mungkin bisa praktek bersama, jadi lebih sering ada waktu untuk bersama. Cuman kebetulan kita berbeda segmen pasien ya. Kalau pasien saya lumayan banyak yang sehat. Ya. Kebetulan kita berdua sebenarnya sama-sama dokter umum. Cuman kebetulan saya berdinas di Badan Narkotika Nasional ya sebagai konselor adiksi ahli muda. Istri saya sebagai dokter umum tapi juga ikut les kecantikan, estetika ya istilahnya ya. Estetika, jadi segmen pasiennya berbeda. Kalau saya mungkin lebih banyak kepada pasien-pasien yang terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Memang ada juga sih pasien umum karena saya juga praktek umum. Sementara istri kalau pagi di puskesmas banyak melayani pasien umum, tapi kalau sore lebih banyak melayani pasien estetikanya. Jadi memang segmen pasien kami itu berbeda. Walaupun kita sama-sama basicnya sebenarnya dokter umum, kita bukan dokter spesialis, cuman kita memiliki tambahan-tambahan yang memang saya karena profesi saya sebagai ASN di BNN yang lebih banyak berkecimpung di dalam dunia penyalahgunaan narkotika, istri di estetika. Kan kelihatan ya wajahnya berbeda ya. Ini walaupun agak sedikit subur tapi penampilan estetika banget ya. Emang gitu nggak boleh ya, nggak boleh ditiru untuk membuli, nggak boleh. Oke. Kayaknya cukup sampai sekian dulu ya kenalannya. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi. Ya. Sampai jadi jumpa. kesimpulannya apa sih ini kesimpulannya? Apa sih orang ini cuma ngobrol di Jumat malam, Sabtu. Jadi intinya adalah bahwa sukses atau tidak dari profesi apapun yang penting kalian tuh serius, ditekuni dengan baik dan benar, insya Allah akan menghasilkan uang. Insya Allah akan bisa mesejahterakan keluarga. Sesibuk apapun kita, yang penting kita bisa meluangkan waktu quality time untuk keluarga. Walaupun itu cuma setengah jam, 1 jam, yang terpenting benar-benar berkualitas. Sehingga tidak ada istilah anak kurang perhatian ya, istri kurang perhatian. Tetap anak-anak tuh ada yang protes. Contoh, coba ngomong. Raisya, jawab. Ya bun. Itu masih tetap ada karena memang kita nggak full, maksudnya nggak full di rumah terus yang harus yang kayak ibu rumah tangga pada umumnya. Cuman bagaimanapun seorang ibu itu bisa memposisikan diri sampai kita bekerja itu kan pasti ada tujuan-tujuan tertentu, dan karena memang niatnya juga untuk membantu orang juga kan. Seperti itu biar anak-anak juga nantinya kan bangga, maksudnya oh ternyata bundaku itu dokter, seperti itu. Jadi emang kalau misalnya di rumah, jadi istri itu mau bekerja atau mau jadi ibu rumah tangga itu sebuah pilihan. Sama-sama pilihan. Sebuah pilihan sebenarnya. Memang kebetulan istri saya dokter tapi dia tidak full jadi ibu rumah tangga di rumah, dia juga bekerja, dia juga berpraktek, artinya apa? Sebagai pembantu ekonomi keluarga. Kalau seandainya mungkin hanya saya yang bekerja, mungkin kita tidak bisa ya menikmati fasilitas yang lebih. Itu semua kita syukuri pilihan. Itu ada pilihan. Cuman maksudnya semaksimal mungkin saya masih menyempatkan diri untuk mengantar sekolah, kemudian menemani mereka di siang hari pas jam istirahat, terus masih nganterin les ya kan, terus nganterin apa lagi, renang, eskul masih Bunda masih sama Mas ngasih bantuin belajar nggak? Masih. Kalau Bunda kan Mas kan pelajarannya kan lebih sulit daripada adik. Kalau adik kan masih adik ya
Masih kelas 1. Masih kelas 1. Masih kelas 1, masuk kelas Oke. 6. Oke guys, sampai berjumpa lagi. Mohon maaf, ini pembukaan ya. Kita mencoba untuk podcast, kita berbagi, bersharing. Semoga kedepannya nanti kita akan diskusi-diskusi ringan. Yang terpenting ada pesan ya. Ya. Ada pesan kepada para penonton, pada audiens di rumah, bahwa yang terpenting kita adalah profesional. Kita profesional sehingga rezeki bisa datang kan gitu ya. Yang kedua, kita harus benar-benar punya quality time untuk keluarga kita sehingga istri dan anak-anak tidak terabaikan sesibuk apapun itu. Setuju? Oke. Setuju. Dan itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.